Selamat sore, selamat berjumpa kepada anak-anak sekalian peserta didik kelas 8 SMPS Katolik Reksmundi Pemala tahun ajaran 2020-2021. Ya, hari ini kembali kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan kemurahannya, lindungannya, penyertaannya, hari baru ini kita kembali dipertemukan dalam satu kebersamaan proses belajar dan mengajar. Ya, pada permulaan jumpa di minggu awal ini, di hari Senin ini, anak-anak kelas 8 dalam pelajaran matematika. Ya, dalam bab 1 kemarin kita sudah mempelajari pola dan barisan bilangan. Dan Bapak Guru juga berharap kiranya dalam materi yang baru bab 2 ini, yaitu sistem koordinat, kalian juga tetap bersemangat di dalam mengikuti pelajaran yang akan kita jalani bersama di hari ini. Ya, tentunya Bapak Guru berharap anak-anak tetap semangat walaupun anak-anak hanya mengikuti proses pembelajaran ini dari rumah masing-masing, tetapi Bapak Guru yakin dan percaya tidak mengurangi semangat anak-anak untuk terus melakukan proses belajar. Ya, dan harapan Bapak Guru kiranya dalam mengikuti proses belajar ini anak-anak boleh dengan tenang dan boleh dengan tekun mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Ya, Bapak Guru juga berharap kalian telah mengabsenkan diri melalui WA masing-masing di grup masing-masing kelas yang dipandu oleh wali-wali kelas masing-masing. Ya, untuk itu kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, pelajaran matematika bab yang kedua, materi yang baru, yaitu sistem koordinat. Pada pertemuan yang kelima hari ini, anak-anak sekalian, tentunya anak-anak juga ingin mengetahui apa itu sistem koordinat. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran pagi hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa di dalam anakmu Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami datang tunduk sujud menyembah kehadirat-Mu, mengucap syukur berterima kasih padamu atas kasih dan kemurahan-Mu, sehingga pagi hari ini Engkau kembali mempertemukan kami dalam kondisi keadaan kami masing-masing dalam keadaan sehat. Terima kasih atas karya-Mu yang begitu agung bagi kami sekalian. Dan kembali kami mohonkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan mencurahkan bagi kami yang segala kami butuhkan, terutama pada hari ini dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu akal budi, hikmat, bahkan kepintaran, serta kekuatan kesehatan yang kami butuhkan, sehingga kami boleh dan mampu menjalani tugas tanggung jawab hari ini sebagai pelajar, bahkan juga sebagai guru dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam proses pembelajaran hari ini. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkati semua kami Tuhan, lindungi kami, khususnya Tuhan bagi kami sekalian, di mana dalam kehidupan kami diperhadapkan dalam satu wabah virus COVID-19, tetapi kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan terus memelihara kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, dan terus memelihara kami sehingga kami terbebas dari sakit atau flu yang terus menggerogoti daerah kami, bahkan negara kami, bahkan dunia pun. Untuk itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, melalui pemerintah, melalui para medis, dan melalui semua para petinggi. Engkau akan memberikan hati yang baik untuk terus mau memberikan pemikiran sehingga bagaimana dan apa yang dilakukan sehingga dapat menghilangkan atau melalukan virus ini dari daerah kami, bahkan di dalam negara kami atau di dunia ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, berperkaralah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di pagi ini kami siap untuk melakukan proses pembelajaran bersama teman-teman, bersama Bapak Guru,
kami hari ini. Ini kami yang datang bermohon dan berserah Tuhan, ampuni salah dosa kami Tuhan, sambut dengan kami. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, dalam proses mempelajari pelajaran hari ini, sistem koordinat, ada kompetensi dasar yang diharapkan agar kalian dapat menjalankan atau memahami apa yang akan kalian lakukan. Untuk kompetensi pengetahuan, kalian dianggap dapat mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan untuk kompetensi keterampilan, nantinya kalian dapat diharapkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Begitu pula dalam indikator pencapaian yang diharapkan. Indikator pengetahuan yang pertama, menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal atau sumbu 0,0. Menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu, misalnya titik A, B. Dan menentukan kedudukan garis yang sejajar sumbu X. Menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Menggambar dua garis yang sejajar. Menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Itu indikator pengetahuan yang diharapkan agar kalian dapat mengetahui atau melakukannya. Untuk indikator keterampilan, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian dianggap dapat memahami posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y, memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, memahami posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y, memahami posisi garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X, memahami posisi garis memotong tidak tegak lurus sumbu X dan memotong tegak lurus sumbu Y, menyelesaikan kedudukan titik pada koordinat kartesius yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, mari kita lihat bagaimana tentang memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, di dalam mempelajari sistem koordinat ini kita akan mengacu pada diagram kartesius. Diagram kartesius ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Perpotongan sumbu Y dan sumbu X ini di sini ini disebut titik pusat atau titik 0,0. Kita lihat ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Kita lihat masing-masing. Ingat kepada anak-anak sekalian bahwa jika arahnya nanti ke kanan itu tandanya positif. Jika arahnya ke kiri, tandanya negatif. Jika arahnya ke atas, tandanya positif. Jika arahnya ke bawah, tandanya negatif. Mari kita lihat. Titik A, X-nya ada 2 satuan, yaitu 1, 2. Y-nya, sumbu Y-nya yang sejajar sumbu Y itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi titik A ini disebut titik 2,6. Titik koordinat 2,6. 2 disebut sumbu X atau absis. 6 disebut sumbu Y atau ordinat. Kalau ada sumbu X dan sumbu Y seperti ini 2,6, ini disebut titik koordinat. Jadi titik koordinat A yaitu 2,6. Begitu pula dengan B. Ya, sumbu Y-nya 6, sumbu X-nya 2. Begitu pula dengan B. Arahnya ke kiri sejauh 5 satuan. Kemudian arahnya ke kanan sejauh 5 satuan. Arahnya ke atas
untuk sumbu Y arahnya 5 satuan. Jadi titik koordinat B ini adalah titik negatif 5 karena arahnya ke kiri, dan arahnya ke kanan positif 5 untuk sumbu Y. Jadi sumbu X nya negatif 5, sumbu Y nya itu positif 5. Begitu pula dengan titik C, arahnya ke kiri sejauh 6 satuan, kemudian arahnya ke bawah sejauh 4 satuan. Berarti titik koordinat C ini titiknya adalah titik negatif 6, negatif 4. Yang titik C ini adalah titik negatif 6, negatif 4. Begitu pula dengan titik D. Ya, sumbu X nya negatif 6, sumbu Y nya negatif 4. Untuk titik D, arahnya ke kanan sejauh 3 satuan, arahnya ke bawah sejauh 5 satuan. Berarti titik koordinat D ini adalah titik 3, negatif 5. Sumbu X nya adalah 3 karena arahnya ke kanan, sumbu Y nya adalah negatif 5 karena arahnya ke bawah. Nah, seperti tadi sampaikan bahwa kalau arahnya ke kanan dia nilainya positif, arahnya ke kiri nilainya negatif, arahnya ke atas nilainya positif, arahnya ke bawah nilainya negatif. Bagaimana memahami kuadran pertama dan sampai kuadran keempat? Kita lihat titik A. Titik A adalah 5,7. Titik koordinat A 5,7. Titik koordinat B negatif 6,5. Titik koordinat C negatif 7, negatif 4. Dan titik koordinat D positif 3, negatif 7. Ingat anak-anak, kalau membaca titik koordinat selalu adalah yang pertama sumbu X atau absis. Ini 5 ini absis sumbu X, 7 ini ordinat sumbu Y. Kegabungan keduanya disebut koordinat. Ini ordinat sumbu Y, absis sumbu X. Kita lihat di mana kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Ia masih sama, arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif, arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Kita lihat. Kuadran pertama itu terletak di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Yang ini, anak-anak sekalian. Jadi di sebelah sini, semua yang ada di sini ini adalah daerah kuadran pertama. Jadi titik A itu adalah titik 5 positifnya karena dia mengarah ke sebelah kanan, dan X nya positif juga karena mengarah ke atas. Kuadran kedua yang berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Lihat, arahnya ke kiri, titik B ini negatif 6. Kemudian arahnya ke atas positif 5. Absisnya, koordinat X nya itu negatif, dan koordinat Y nya adalah positif karena arahnya ke atas. Kemudian kuadran ketiga dari 180 derajat hingga 270 derajat. Lihat, pertama arahnya ke kiri negatif 7, arahnya ke bawah negatif 4. Berarti pada kuadran ketiga kedua-duanya tandanya negatif. Sumbu X nya negatif, sumbu Y nya juga negatif. Kalau kuadran pertama kedua-duanya positif, sumbu X nya positif, sumbu Y nya positif. Untuk kuadran kedua, sumbu X nya yang negatif, sumbu Y nya yang positif. Kalau kuadran keempat, kita lihat arahnya ke kanan sejauh 3 satuan, titik koordinat D, dan arahnya ke bawah sejauh negatif 7 sejajar sumbu Y. Jadi karena arah ke kanan maka dia bernilai positif, arah ke bawah bernilai negatif untuk sumbu Y nya. Jadi dapat kita simpulkan bagaimana anak-anak untuk kuadran pertama sumbu X positif, sumbu Y positif. Kuadran kedua
sumbu X-nya negatif karena arahnya kiri, tetapi sumbu Y-nya positif, arahnya ke atas. Kuadran ketiga arahnya ke kiri dan juga sumbu Y-nya arahnya ke bawah, kedua-duanya negatif. Kuadran keempat arahnya ke kanan untuk sumbu X-nya, absisnya, dan arahnya ke bawah untuk ordinatnya atau sumbu Y-nya. Jadi dia negatif Y. Jadi ada satu yang sama XY, ada juga untuk kuadran pertama positif-positif, kuadran kedua negatif-negatif. Untuk kuadran ketiga, untuk kuadran kedua X-nya yang negatif, Y-nya yang positif. Kuadran keempat X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Baiklah, kita akan memahami bagaimana posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat, yaitu 0,0. Kita lihat. Misalnya di titik pusat ini kita namakan, ini kita anggap bahwa di sini letaknya pos utama, yaitu titik 0,0. Artinya absisnya sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya juga 0. Kita lihat misalnya di dalam diagram kartesis ini ada pos pertama dan pos yang kedua. Ada juga tenda pertama. Kita lihat bagaimana jarak antara tenda pertama dengan pos utama, atau pos pertama 1 ke pos utama, atau pos 2 ke pos utama. Kita lihat bagaimana jaraknya. Ya, pertama kita lihat pos 1 ke pos utama. Jaraknya ke kiri, ke kanan, dan jaraknya ke atas. Kita lihat 2,5. Jadi jarak dari titik pusat ke pos pertama, yaitu pos utama ke pos pertama, yaitu 1, 2 positif arah ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Jadi jarak pos utama atau titik pusat ini ke pos pertama itu adalah 2,5. Kita lihat untuk pos yang kedua ke pos utama. Jaraknya 3 satuan sumbu X. 1, 2, 3. Berarti negatif 3. Kemudian arahnya ke kiri, ke bawah sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak antara pos utama ke pos kedua itu adalah negatif 3, negatif 5. Titik koordinatnya negatif 3, negatif 5. Begitu pula pada untuk sumbu X dan sumbu Y-nya untuk tenda pertama. Tenda pertama 0,8 karena X-nya, sumbu X-nya adalah 0, Y-nya adalah 8, sumbu Y-nya adalah 8 karena ke atas positif, dia tetap 0. Jadi ini anak-anak tentunya sudah memahami bagaimana posisi titik terhadap titik asal, terhadap titik pusat. Bagaimana kita melihat posisi titik terhadap titik tertentu, misalnya titik A, B. Misalnya kita lihat ada pos utama di titik negatif 4,4. Ya, arahnya negatif ke kiri negatif, arahnya ke kanan positif, ke atas positif. Titiknya negatif 4,4. Jadi yang selalu disebutkan adalah sumbu X dulu, absis, baru sumbu Y. Kegabungan kedua-duanya absis dan ordinat, sumbu X absis, sumbu Y ordinat, gabungan kedua-duanya disebut titik koordinat. Kita lihat misalnya ada pos 1, ada pos 2, ada tenda 1. Kita lihat bagaimana jarak pos utama ke pos pertama. Kita lihat jaraknya 8,1. Bagaimana mendapatkan 8,1 anak-anak? Sementara kita tahu bahwa pos pertama itu berada di titik 4,5. Kenapa ditulis 8,1? Kita lihat. Jadi karena pos utama ada di sini, pos pertama di sini, kita lihat jaraknya
Jadi dia begini, dia arah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu sumbu X-nya 8, positif karena arahnya ke kanan. Kemudian arahnya ke atas, satu satuan. Berarti jarak dari pos utama ke pos pertama itu 8,1. Kita lihat untuk pos yang kedua. Pos yang kedua itu terletak pada positif 5, negatif 5. Kita lihat bagaimana jaraknya ke pos utama. Kita lihat tetap nilainya positif untuk X-nya 9. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian turun di sini arahnya ke bawah, berarti negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jarak pos utama ke pos kedua, pos utama negatif 4,4, pos kedua positif 5, negatif 5, itu jaraknya adalah 9, negatif 9. Nah, untuk tenda pertama dari pos utama, kita lihat jaraknya ke kanan juga, karena pos utama ada di kiri, jadi arah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Turun 1, 2, 3, 4. Karena arahnya ke kanan 12, dia positif. Arahnya ke bawah 4 satuan adalah negatif. Jadi jarak pos utama ke tenda pertama itu adalah 12, negatif 4. Itu memahami posisi titik terhadap titik tertentu. Kita lihat garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Misalnya sekarang kita lihat ada garis L1, juga ada garis L2, L3 dan L4. Ini sumbu X. Dia bilang sejajar dengan sumbu X, berarti dia garis ini harus sejajar dengan sumbu X. Benar. Garis L1, garis L2, garis L3 dan L4 ini sejajar dengan sumbu X. Dia bilang lagi tegak lurus dengan sumbu Y. Benar. Karena sudut yang dihasilkan ini di sini, ini sudut 90 derajat. Begitu pula dengan L2, L3 dan L4. Lihat terhadap sumbu Y. Begitu pula dengan garis L2 terhadap sumbu Y, garis L3 terhadap sumbu Y, dan garis L4 terhadap sumbu Y. Ternyata semuanya menghasilkan sudut 90 derajat atau sudut yang tegak lurus. Garis L1, L2, L3, L4 itu garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Bagaimana dengan garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X? Kita lihat ada garis M1, ada garis M2, ada garis M3 dan M4. Semuanya sejajar dengan sumbu Y. Dan katanya perpotongannya dia tegak lurus dengan sumbu X. Kita lihat garis M1. Ternyata garis M1 juga perpotongannya menghasilkan sudut 90 derajat ke semuanya dari 4 sisi, 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Berarti terbukti bahwa garis yang sejajar sumbu X, sumbu Y akan tegak lurus terhadap sumbu X, ya. Untuk garis M2 juga sama, tegak lurus dengan sumbu X. Garis M3 juga dia tegak lurus sumbu X. Garis M4 juga yang sejajar dengan sumbu Y akan tegak lurus terhadap sumbu X, ya. Anak-anak saya yakin masih bisa mengikuti karena masih muda. Sekarang kita lihat garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X yang horizontal ini dan sumbu Y yang horizontal vertikal ini akan dipotong oleh suatu garis. Misalnya kita lihat ada garis yang melewati titik X2 dan titik Y3, 2,3, garis N1. Ada lagi garis yang melewati titik negatif 2,
disebut garis N2. Titik potong keduanya ini berada di titik 0,3 karena sumbu X nya 0, sumbu Y nya 3. Inilah titik perpotongannya. Ya, harapan Bapak anak-anak dapat mengikuti semua materi pembelajaran sistem koordinat hari ini. Mari kita lihat soal sebagai tugas kalian. Pertanyaannya, tugas yang pertama, titik apa saja yang ada di koordinat 3,5, negatif 5, negatif 5, 3, negatif 3. Kalian memilih pilihan jawaban A, B, C, dan D. Yang mana yang cocok. Kemudian soal yang berikut. Titik A, B, C, D, dan seterusnya. Pertanyaannya, gambar di atas menunjukkan aliran sungai. Jadi ini adalah aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat, dimulai dari titik A hingga titik M. Sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik tersebut. Jadi diurut dari A sampai M alur sungai ini. Kuadran apa saja yang ada. Jadi apakah dia mulai dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan seterusnya. Soal yang ketiga, amati gambar di atas. Tentukanlah koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G sebagai pusatnya. Jadi seperti yang tadi, berapa jarak titik A ke titik G, berapa jarak titik B ke titik G, titik C ke titik G, dan titik D ke titik G. Nanti kalian akan memilih jawabannya A, B, C, atau D. Soal yang keempat, ada titik pusat. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D pada titik acuan atau titik pusat 0,0. Nanti juga kalian akan memilih A, B, C. Tidak langsung memilih jawaban nomor 4A tanpa keterangan. Jadi kalau kalian memilih misalnya nomor 4A, berarti kamu akan menjelaskan bahwa dari titik A ke titik pusat itu titiknya koordinatnya sekian, sekian, begitu. Dan soal yang terakhir, soal yang kelima, amati gambar di samping masih sama. Mana garis yang sejajar dengan sumbu X dan yang tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang sejajar sumbu X dan yang nanti kalian hubungkan antara garis A, B, B, C, C, D, dan AD. Kalian akan menghubungkan garis A, titik koordinat A ke B, titik koordinat B ke C, titik koordinat C ke D, dan titik koordinat D ke A. Kalian akan memilih garis yang mana yang sejajar sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, seperti contoh tadi. Ya, demikian anak-anak sekalian, ada 5 tugas yang kalian akan kerjakan untuk pertemuan yang kelima hari ini. Dan ingat, jawaban yang kalian kirim itu melalui Google Classroom. Mudah-mudahan semua sudah bisa. Jadi kalau tidak bisa, tolong bertanya supaya kalian, karena masih ada saja yang mengirim jawaban melalui WA Pak Guru. Jadi tolong kalian mengirim jawaban masing-masing itu di Google Classroom dengan join atau untuk mengikuti atau mendaftar sebagai peserta untuk kelas 8A itu dengan kode 7B4SJ5A, dan untuk kelas 8B CG5GZKG. Kalian mengirimkan ke jawaban itu. Ya, demikian anak-anak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Bila keluar rumah menggunakan masker dan selalu jaga jarak, social distancing.
dan terlebih khusus selalu rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, supaya anak-anak boleh terbebas dari sakit penyakit atau wabah virus COVID-19. Selamat pagi, sampai jumpa. Semangat, salam sehat.